Berbagai persoalan pertanian yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro, khususnya Desa Sidobandung, dibahas oleh kelompok tani bersama mahasiswa MMD yang berada di sana. Salah satunya mengenai kelangkaan pupuk pada saat dibutuhkan oleh petani untuk merawat tanaman padinya. Akibat langka, harga pupuk sering meroket tajam dan berakibat biaya operasional petani meningkat. Mahasiswa MMD menawarkan solusi petani menggunakan pupuk organik sebagai alternatif pupuk pabrikan yang selama ini beredar. Penggunaan pupuk organik lebih ramah lingkungan dan mampu menjaga kualitas tanah petani. Selain itu, bahan baku pupuk organik juga tersedia di sekitar desa, sehingga mudah dan murah dalam pembiayaan. Mahasiswa berharap petani desa Sidobandung mulai menerapkan pertanian berkelanjutan sebagai cara baru bagi petani untuk menerapkan pola pertanian yang terpadu dan ramah lingkungan dengan hasil yang lebih baik. Adanya sosialisasi dari MMD 893 ini kami berterima kasih tentunya. Sosialisasi ini membawa motivasi kami sebagai petani desa Sidobandung tentunya bahwa dengan adanya sosialisasi ini kita bisa mengutarakan seperti keluhan petani yang saat ini tentang pupuk yang semakin langka, dan dengan adanya sosialisasi ini bahwa yang dipaparkan tadi mengenai pupuk organik adalah suatu jawaban bahwa ke depan apabila pupuk sudah dicabut dari pemerintah, kita tidak bingung-bingung untuk mencari solusinya, kita hanya dengan menggunakan pupuk organik. Dan juga kita lebih ke terima kasih ke depannya, kita tetap menunggu dari pihak akademik untuk mengadakan sosialisasi seperti ini tiap tahunnya. Lokasi wisata Babo yang berada di Desa Sidobandung dikelola oleh BUMDes desa setempat. Lokasi ini masih memerlukan pembenahan secara berkala agar nampak cantik, bersih, dan terdapat hal baru setiap waktunya. Untuk itu, para mahasiswa yang tergabung dalam kelompok MMD 893 berinisiatif melakukan penanaman pohon di lokasi tersebut agar nampak asri dan cantik. Dengan bergotong royong, para mahasiswa melakukan penggalian tanah dan menanam pohon di areal wisata Babo tersebut. Beberapa tanaman bunga juga ditanam oleh mahasiswa sehingga kawasan ini nantinya akan semakin menarik bagi wisatawan. Para mahasiswa berharap langkah ini menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan wisata air Babo sehingga menarik pengunjung lebih banyak setiap harinya. Dengan jumlah pengunjung yang banyak, maka ekonomi desa akan berputar lebih baik dan memberikan dampak positif bagi warga sekitar. Itu bagus sekali buat itu kalau ada pengunjung biar tertarik, lebih bagus, lebih baik. Pokoknya top. Kedepannya ya dikasih bunga-bunga lagi biar menarik lagi. Nanti kan pengunjung biar nggak bosan ke sini. Harapan saya mas-mas KKN, mbak-mbak KKN biar mencari kerjanya besok dapat lebih baik, terus anak-anak yang di sini bisa ikut masuk di UB. Puluhan warga, terutama kaum ibu dan lansia dari 5 dusun di Desa Kresek mengikuti kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis yang diadakan oleh mahasiswa MMDUB yang bertugas di desa mereka. Para warga ini mendapatkan materi mengenai penyakit diabetes mellitus yang saat ini banyak terjadi di berbagai daerah, termasuk di pedesaan. Mereka mendapatkan form pemeriksaan diri agar dapat melakukan pengecekan secara mandiri terhadap kondisi kesehatan mereka. Self-screening ini sangat bermanfaat bagi mereka sebelum berlanjut ke pihak medis. Selain itu, para warga juga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis dari para mahasiswa.
Pengecekan tersebut mencakup pengecekan tekanan darah, komposisi tubuh, glukosa, asam urat, dan kolesterol. Selain itu, pengukuran suhu kelembapan kaki serta pengukuran ABI, biotensiometer, dan deformitas juga dilakukan. Tujuan dari screening ini adalah untuk memberikan pengetahuan awal tentang kondisi kesehatan peserta dan mengantisipasi kemungkinan adanya penyakit. Warga juga dapat berkonsultasi dengan Dr. Harry yang menjadi pembimbing mahasiswa MMDUB. Keberadaan PSDK UUB Kediri semakin berkembang dan memiliki nilai strategis bagi semua pihak, terutama Universitas Brawijaya. Hingga saat ini, lebih dari 1.600 mahasiswa dari berbagai daerah memilih UB Kediri sebagai tempat untuk menimba ilmu. Selain itu, sarana pendukung kampus juga terus bertambah dengan berbagai gedung dan laboratorium, sehingga kegiatan perkuliahan akan terus berkembang. Rektor UB meminta kepada Direktur PSDK UUB Kediri yang baru untuk terus menggenjot kualitas mahasiswa dan lulusan agar makin kompetitif dan terserap oleh pasar kerja. Selain itu, infrastruktur daerah Kediri juga terus berkembang dengan adanya jalur tol dan bandara yang sedang dikembangkan oleh Gudang Garam. Keberadaan sarana ini akan memberikan dampak positif bagi PSDKU Kediri untuk semakin berkembang. Dan sudah banyak sekali kemajuan, termasuk juga mahasiswanya sudah banyak. Sehingga alhamdulillah dari segi uang juga sudah lumayan baik saya kira ini. Dan juga saya ucapkan selamat kepada Pak Soleh, ya, Direktur yang baru dan juga Wakil Direktur. Tadi pesan dari Pak Dar tadi jelas sekali. Yang belum selesai adalah membuka PSPS baru yang mungkin lebih atraktif yang buat mahasiswa atau mahasiswa kita dan juga buat masyarakat. Sehingga saya juga tawarkan kepada Bapak Ibu Dekan kalau ingin membuka PS-nya di UB Kediri. Kayaknya Kediri ini nanti akan semakin menarik. Ada jalan tol, ada bandara yang ini potensinya besar sekali. Saya dengar itu planningnya Gudang Garam itu bandara itu tidak hanya untuk transport manusia, tetapi logistik. Dan di antara logistiknya adalah nanti produk-produk dari agriculture. Direktur PSDKU Kediri berganti dari Profesor Darsono kepada Profesor Solehadi Pramono. Pada pelantikan yang dipimpin oleh Rektor UB, Profesor Widodo, Soleh mengaku akan segera bergerak cepat karena sudah masuk pada masa penerimaan mahasiswa baru tahun 2023-2024. Saat ini mahasiswa UB Kediri sudah mencapai lebih sekitar 1.600 mahasiswa dari berbagai program studi sehingga membutuhkan asesmen yang memadai serta sarana pendukung yang juga memadai. Saat ini sarana gedung perkuliahan di UB Kediri terus bertambah dan juga sarana pendukungnya sehingga diharapkan kemampuan mahasiswa yang ada juga akan terus berkembang sesuai dengan harapan semua pihak. Program yang difokuskan adalah peningkatan kompetensi dan profesionalis ya, antara kemampuan akademik dan kemampuan eksperiensis lapangan itu yang harus dipadukan ya, sehingga nanti mahasiswa keluar itu sudah bisa mampu untuk berwirausaha atau sesuai dengan harapan stakeholder. Mungkin juga akan ada pembangunan secara fisik juga akan dilakukan. Iya, pembangunan secara fisik akan dilakukan ya, seperti gedung selatan ini sudah dimulai. Mungkin beberapa tahun depannya lagi juga akan dimulai. Untuk tahun ini tempat sarana olahraga juga akan dimulai. Kemudian beberapa laboratorium yang sifatnya live itu juga akan dilakukan. Ya.
Ribuan bibit pohon seperti kepel, belimbing, durian, mangga, manggis, jambu, dan lainnya disiapkan oleh Universitas Brawijaya untuk mendukung program penanaman ribuan pohon serentak dari berbagai lokasi MMDUB di Jawa Timur. Penanaman akan dilakukan secara serentak pada hari Selasa 18 Juli 2023. Pusat kegiatan dilaksanakan di Dusun Kedaton, Desa Klino, Bojonegoro. Di dusun ini, Rektor UB, Profesor Widodo, akan memimpin penanaman 900 lebih pohon bersama dengan mitra pemerintah daerah dan masyarakat. Ribuan bibit ini berasal dari Universitas Brawijaya dan dukungan dari berbagai pihak seperti Guru Besar UB, BUMN, dan juga pihak lainnya. Tetenger Bumi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan MMDUB dalam bidang konservasi alam yang bertujuan menyelamatkan lingkungan dengan menanam pohon langka dan produktif yang dapat dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat setempat. Untuk mensukseskan kegiatan Tetenger Bumi ini, saya mengundang seluruh masyarakat, alumni, pengusaha, seluruh sivitas akademika untuk sama-sama berkontribusi agar gerakan Tetenger Bumi ini menjadi kegerakan yang masif, yang lebih memberikan impact pada lingkungan dan juga kebersinambungan dari pembangunan Indonesia. Badan Pusat Statistik Jawa Timur merilis data baru bahwa kinerja ekspor Jawa Timur pada bulan Juni mengalami penurunan cukup dalam hingga 19,37% jika dibandingkan dengan ekspor bulan Mei 2023. Penurunan terjadi pada semua sektor, baik migas maupun non-migas. Secara tahunan atau year on year pada Juni 2023 juga mengalami penurunan lebih dalam sebesar 25,08%. Penurunan pada bulan Juni ini lebih kepada siklus karena terjadi juga dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pemangku kepentingan ekspor agar dapat mencari pasar baru sehingga kinerja ekspor pada pertengahan tahun tetap dapat tumbuh secara signifikan. Ekspor kita di bulan Juni tahun 2023 saat itu mencapai 1,52 miliar US dollar atau turun sebesar 19,37% dibandingkan kondisi bulan Mei tahun 2023. Dari sini apabila kita perhatikan dari secara mantuman, kalau kita bandingkan dengan bulan Juni tahun 2022, maka terlihat sekali bahwa nilai ekspor kita juga mengalami penurunan yang dalam sebesar 25,08%. Kalau kita lihat dari sisi migas dan non-migasnya, maka migas terlihat di bulan Juni mengalami penurunan 16,61% dibandingkan dengan kondisi bulan Mei tahun 2023. Sedangkan untuk yang non-migas terlihat mengalami penurunan 19,52% kalau kita bandingkan dengan bulan Mei tahun 2020. Produk non-migas Jawa Timur makin diminati oleh pasar luar negeri. Hal ini terlihat dari data kinerja ekspor Jatim yang menunjukkan bahwa sektor non-migas mampu menyumbang hingga 94,82% dari total ekspor yang ada. Hal ini berarti dua hal, yaitu Jatim mampu menghasilkan devisa dengan mengurangi ketergantungan dari produk migas, dan kedua, produk non-migas Jatim makin diminati oleh pasar luar negeri. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak dengan terus menggenjot kualitas produk non-migas agar dapat menjadi penyumbang devisa terbesar bagi ekonomi. Sektor migas terlihat mengalami penurunan dibandingkan bulan Mei sebesar 16,61%, sedangkan sektor pertanian mengalami penurunan 5,28%. Sektor industri pengolahan turun 20,17%, kemudian sektor pertambangan dan yang lainnya turun 13,61%. Sehingga secara total memang dibandingkan dengan bulan Mei, Jawa Timur mengalami penurunan ekspor sebesar 19,37%. Begitu juga kalau kita lihat dari keadaan bulan Juni tahun 2022,
maka sektor migas terlihat mengalami penurunan sebesar 39,25%, sedangkan catatan positif terlihat di sektor pertanian yang tumbuh 12,72%, sementara industri pengolahan turun 25,25%, dan sektor lainnya turun 53,98%. Sehingga seperti yang disampaikan tadi di depan bahwa secara Y on Y, ekspor kita turun 25,08%. Kalau kita lihat strukturnya, maka ekspor non-migas kita itu sudah menyumbang 94,82% dari total ekspor Juni tahun 2023.